Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manna alaina al-minan wa asbata fi qulubina al-islam wal iman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhilu biha al-jinan wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila husulir rahman. Amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi adada ma nazala min sama'ir rahman. Alhamdulillah, segala puji serta syukur terus kita limpahkan yang begitu agung, terus kita agungkan dengan begitu agung kepada Zat yang tanpa cacat sama sekali, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih menginginkan dari tiap-tiap hambanya untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam terus kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita dapat mengetahui mana hak mana batil. Kita dapat mengetahui amalan yang mengantarkan ridho kita kepada Allah dan amalan yang mengantarkan murka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita dapat menghiasi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Kawan gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita ketahui dalam diri kita ada suatu ulama yang besar, ada salah satu tokoh madhab yang mungkin bisa kita ambil pelajaran daripada sifat yang tertanam daripada ulama-ulama tersebut. Salah satunya adalah ulama yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dilahirkan di Turkmenistan atau di negara Afghanistan, yang beliau berjuluk Imam Hadis dan Imam Quran. Itu diberi gelar langsung oleh gurunya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris, yaitu atau yang kita kenal Al-Imam Syafi'i. Bahwasanya beliau kita ketahui beliau hafal jutaan hadis. Beliau memiliki keluasan ilmu yang begitu besar. Beliau memiliki sifat tawadhu, sifat wara, dan juga sifat pemalu. Namun pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin, khususnya diri Al-Faqir sendiri, supaya bisa mengambil daripada sifat beliau yang begitu mulia, dan juga umumnya untuk kawan gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat pemalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang mana teksnya begitu simple, tidak banyak, namun maknanya begitu besar, begitu agung, dan begitu pentingnya untuk kita terapkan dalam diri kita sendiri, yaitu sifat pemalu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza lam tasta'i fasna' ma syi'at." Jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah sesukamu, kata Rasulullah SAW. Hadis yang begitu simple, yang tidak banyak daripada katanya, namun memiliki ribuan makna. Beliau mengatakan, idza lam tastahi, jika engkau tidak memalu,
Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perbuatan hambanya, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Silahkan kita berbuat baik, silahkan kita berbuat buruk. Namun perlu diketahui adanya kehidupan setelah kematian, di situ ada pembalasan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan apa yang diperintahkan, pastinya Allah akan mengganjar, memberikan daripada balasan untuk hal tersebut, yaitu surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita melaksanakan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, fasna' ma syi'at, lakukan sesukamu, pasti pun ada balasannya. Jika engkau tidak malu melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di buminya, yang mana buminya milik Allah, yang mana makanannya rizki dari Allah, yang mana pakaiannya diberikan oleh Allah, yang mana kendaraan dan hartanya diberikan oleh Allah. Silahkan lakukan apa yang jika engkau tidak malu. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah kita tanamkan rasa malu kita, rasa malu untuk menampakkan aurat kita, rasa malu untuk melaksanakan ucapan yang tidak baik, melaksanakan perbuatan yang tidak baik, menonton yang tidak baik. Untuk supaya apa? Untuk melatih diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi muraqabah, menjadi pengawas dalam diri kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai dan memiliki sifat malu serta merasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala ada setiap waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.